Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 6. Tentunya di kelas 6 kalian harus lebih semangat ya belajarnya, karena nanti di kelas 6 akan ada ujian. Bertemu lagi dengan Ustazah Iva pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar di modul tema 11 yang berjudul Waspada Bencana. Pada unit 1 tentang mewaspadai bencana alam di sekitar kita. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah mau tanya, pernahkah kalian mendengar peristiwa seperti banjir, gempa, tanah longsor, ataupun tsunami? Tentunya pernahlah. Kalian mendengar seperti itu. Kalian juga pasti pernah melihat di TV atau pernah mengalami terjadi banjir seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ada gambar orang yang sedang terkena banjir, dan di sebelah kanan ada orang yang terkena, bukan orang itu, tapi bangunan yang terkena tsunami. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah mau bertanya, pernahkah kalian mendengar peristiwa seperti banjir, gempa, tanah longsor, ataupun tsunami? Seperti gambar di bawah ini. Gambar di samping kiri ada gambar yang sedang terkena banjir, dan di samping kanan ada yang gambar yang terkena tsunami. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai peristiwa fenomena alam. Fenomena alam itu akan tertuang dalam teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Mari kita simak video selanjutnya agar kalian tahu apa sih teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam. Misalnya, mengapa terjadinya banjir, bagaimana proses terjadinya banjir, dan apa akibat yang ditimbulkan oleh banjir. Contoh teks eksplanasi yang berjudul terjadinya banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya, banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Banjir yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah sampah yang menumpuk di sungai. Banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai membuat sungai menjadi dangkal. Akibatnya, aliran sungai menjadi tidak lancar. Saat hujan tiba, air akan meluap dan terjadi banjir. Dampak yang diakibatkan oleh banjir antara lain kerusakan fisik, seperti jalan, bangunan, dan jembatan. Selain itu, banjir juga berdampak pada timbulnya berbagai penyakit dan memburuknya sanitasi lingkungan. Sumber dari yuksinau.id. Dari teks eksplanasi yang tadi sudah dibaca, urutan terjadinya banjir yaitu pertama,
sampah dibuang ke sungai. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Lalu karena sampahnya sering dibuang ke sungai, sungai menjadi dangkal karena banyak sampahnya. Setelah sungai menjadi dangkal, saat hujan turun, airnya meluap dan terjadi banjir. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, akan menyebabkan banjir. Kalau membuang sampah harus di tempatnya, harus di tempat sampah. Berdasarkan teks bacaan berjudul Terjadinya Banjir. 1. Apa penyebab terjadinya banjir? Yang kedua, apa dampak atau akibat terjadinya banjir? Yang ketiga, bagaimana solusi agar tidak terjadi banjir? Kalian pasti bisa menjawab kalau sudah membaca teks yang di atas. Jawaban dari pertanyaan di atas sebelumnya, penyebab banjir yaitu sampah yang menumpuk di sungai. 2. Banyak masyarakat membuang sampah ke sungai dan membuat sungai menjadi dangkal. Akibat dari membuang sampah di sungai itu: 1. Aliran sungai menjadi tidak lancar. 2. Saat hujan tiba, air akan meluap. Yang ketiga, terjadinya banjir. Siapa sih yang rugi kalau banjir? Kita semua akan rugi. Terus, bagaimana solusi agar tidak terjadi banjir? Solusinya yaitu yang pertama, masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, sungai yang dangkal harus dibersihkan atau dikeruk. Jangan sampai sampah itu menumpuk di sungai. Oke, kalian ingat ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Tugas kalian hari ini adalah kalian membaca teks bacaan yang berjudul Gempa Bumi di modul halaman 8. Lalu carilah 1. Apa penyebab gempa bumi? Yang kedua, apa akibat gempa bumi? Yang ketiga, solusi apa agar tidak terjadi gempa bumi? Selamat mengerjakan. Nanti hasilnya difoto dan dikirim ke ustazah. Semangat ya anak-anak. Cukup sekian video dari ustazah. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.